Selamat sore. Hari ini saya membahas topik yang menarik yang membuat anak muda yang memasuki dunia kerja menjadi bekal mereka untuk menjadi pekerja yang terampil, unggul, dan punya rasa empati terhadap rekan kerjanya, juga mengawali hidup dengan mencari uang sendiri. Ini memang tidak sulit, tidak mudah. Mengawali hidup mandiri dengan mencari uang sendiri berarti belajar menghadapi dunia kerja yang menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Nah, kita coba bahasnya sedikit demi sedikit ya. Mengasah kemampuan diri berarti mempelajari strategi bersosialisasi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan relasi, dengan klien, berkecimpung dalam komunitas kerja. Biasanya kita mempraktekkan semua teori yang dipelajari selama pendidikan. Biasanya kita juga berdialog dengan tim kerja dan menjalankan tugas yang sudah disepakati sesuai dengan job description kita. Ada yang paling penting dalam bersosialisasi di dalam dunia kerja, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Dan selama 3 bulan pertama, ini merupakan suatu pengalaman yang amat mahal dan berkesan menjadi kejadian yang paling mengesankan dalam hidup kita. Biasanya dalam 3 bulan ini akan muncul berbagai perilaku. Ada yang tidak welcome, ada yang permasalahannya diperuncing dengan tindak semena-mena, ada yang mengatasnamakan senioritas dan menjadikan kita kelinci percobaan untuk melihat bagaimana kemampuan kita. Demikian awal daripada pembicaraan kita. Kita akan membahas lebih lanjut, dan yang menjadi topik yaitu rasa percaya diri dan tidak rasa percaya diri. Keduanya adalah penting dalam menguji mental dan keberadaan kita di dalam dunia kerja. Menguji mental yaitu menguji rasa percaya diri. Dan latar pelajaran untuk hari ini, biasanya kita mendapat ilmu di bangku sekolah yang seharusnya jujur terhadap diri sendiri. Tapi di dalam dunia kerja kadang-kadang kita diam untuk menutupi apa yang tidak terlalu penting dilontarkan atau juga tidak perlu diuraikan kejujuran kita. Dan biasanya kita punya dasar dalam berperilaku di dalam kerja itu berdasarkan kebiasaan kita di rumah atau di sekolah. Nah, ini yang harus dikurangi, karena kerjaan itu dikerjakan nyata-nyata untuk kesuksesan.
untuk menghindari kegagalan. Untuk itu kita harus berpikir keras, berpola pikir yang kreatif, simple, lugas, dan rasa percaya diri dan rasa tidak percaya diri itu harus jadi kecamuk dalam benak kita sendiri. Keduanya adalah harus dicerna secara wajar dan secara jujur diakui pada saat atau momen keseimbangan. Kita akan rasa percaya diri itu merupakan pijakan dasar yang membumi atau merendah. Nah, di sini adalah harus diutarakan secara langsung faktanya. Sebagai pemula, kita harus memperhitungkan orang lain yang berpengalaman. Dan rasa jujur pada saat ditantang melakukan tugas yang berat itu harus diuraikan. Bagaimana risiko atau juga konsekuensinya. Acap kali juga kita harus melakukan uji coba untuk tes lapangan atau juga praktek dalam mencoba tugas yang diberikan. Ini dilakukan agar kegagalan itu adalah pantang dalam bekerja atau bekerja sukses untuk menjadi orang yang kompeten di bidangnya. Sebelum kegagalan, kita harus menguji rasa percaya diri kita. Jangan malu karena tidak percaya diri. Sejauh ini ilmu menjalin rasa persahabatan atau juga rasa pertemanan dan kejujuran biasanya kita dapat di bangku sekolah, di mana etika seseorang dalam berteman, bagaimana kita menjadi seorang yang punya jiwa sosial. Sesungguhnya ini adalah bekal yang menjadi suatu nilai tambah. Dan bagi pemula yang merintis di dalam karirnya di dunia kerja, jangan mempunyai beban pikiran atau juga beban mental dalam mengerjakan sesuatu. Karena dunia kerja adalah dunia kredibilitas. Itu yang utama, yang dapat memberikan kesuksesan bagi perusahaan, bagi organisasi kita, tempat kita bekerja, dan kesuksesan dalam tim dan menjalin hubungan baik dengan relasi atau klien-klien kita. Nah, demikian uraian singkat. Ada beberapa tip atau juga strategi yang bisa kita simak berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami selama bekerja sama ini. Saya Dr. Grace Pramutadi coba memberikan sedikit pengalaman itu. Jadi, satu strateginya adalah sabar, banyak berlatih menguasai emosi, dan jangan mencoba menilai atasan. Fokus dalam tugas, dalam mencapai target, dan belajar berargumentasi dalam menghargai dan menghadapi klien yang tangguh. Berlatih juga menghadapi tekanan dan belajar berempati. Sejauh ini memang empati paling
harga bagi sikap dan attitude kita di dalam bekerja. Memahami dan mengatasi tekanan diberlakukan sebagai memposisikan diri di pihak yang lain, dan jangan menganggap orang lain adalah sekutu, tapi kita harus menjadi bagian yang tangguh untuk menjadi tim, atau juga kesuksesan menjadi yang utama. Memberikan sanjungan atau ucapan terima kasih harus dengan tulus. Biasanya ini dilakukan dengan salam atau juga dengan tangan yang terlipat, dan ini akan memberikan rasa hormat kepada orang lain. Demikian, selamat siang, selamat beraktivitas dan menjadi pemula dalam karir bekerja di tempat masing-masing. Terima kasih. Selamat siang.